Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi berbasis web dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang bernama Data Warga atau DW. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai akses pengguna. Dalam aplikasi Data Warga ini ada dua jenis pengguna. Yang pertama adalah akses publik untuk Pak RT. Yang kedua adalah akses Dukcapil untuk petugas Dukcapil kelurahan. Untuk akses publik atau untuk Pak RT, pertama-tama untuk registrasi kita klik daftar. Kemudian muncul form registrasi di sebelah kanan. Pertama-tama kita masukkan NIK atau nomor induk kependudukan atau nomor KTP, NIK Pak RT. Kemudian isi nama lengkap. Fungsinya adalah untuk verifikasi. Kemudian masukkan nomor HP. Angka 0-nya di sini kita ganti menjadi 62853. Kemudian masukkan alamat email. Kemudian masukkan nomor KK atau nomor kartu keluarga. Pilih kabupaten atau kota. Pilih kecamatan. Pilih kelurahan. Pilih RW. Pilih RT, di mana Pak RT atau Bu RT bertugas. Kemudian isikan password yang digunakan untuk login ke aplikasi Data Warga ini. Minimal 6 digit. Kemudian konfirmasi password. Kemudian klik daftar. Kemudian kita akan mendapatkan SMS verifikasi dari nomor yang tadi kita masukkan. Kita masukkan kode verifikasinya harus cepat karena waktunya hanya 60 detik. Klik verifikasi. Ya, verifikasi user berhasil. Selanjutnya kita masuk ke halaman login. Login menggunakan username berupa nick. Kemudian password dari yang tadi kita isi. Kemudian klik login. Ya, kita sudah bisa login sebagai ketua RT. Ya, ini adalah halaman utamanya. Di sini muncul nama kita sebagai ketua RT, kemudian wilayah, kelurahan mana, RT berapa, RW berapa. Kemudian selanjutnya adalah dashboard. Ya, ini isinya adalah statistik, jumlah warga, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah KTP DKI Jakarta, jumlah KTP non DKI. Kemudian ini adalah di bawahnya adalah detail data-data warga yang ada di RT Bapak dan Ibu. Data di sini dibatasi hanya betul-betul warga yang ada di RT Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah menu data warga. Di sini ada 3. Pertama, penduduk luar DKI atau non permanen. Menu ini berfungsi untuk mendata warga yang ada di lingkungan RT Bapak, namun KTP-nya KTP luar DKI. Kemudian, menu tambah data warga adalah menu untuk mendata penduduk yang berada di lingkungan RT Bapak yang KTP-nya DKI, tetapi domisilinya bukan di KTP itu bukan di RT dan RW Bapak. Bisa jadi di RT lain, dari RT lain, atau mungkin dari RW lain, atau mungkin dari kelurahan atau kecamatan lain, atau wilayah DKI Jakarta yang lain, tapi masih KTP Jakarta. Yang ketiga adalah menu data warga, itu berfungsi untuk melakukan monitoring data warga, baik yang KTP-nya DKI maupun luar DKI yang tinggal di wilayah RT Bapak. Ya, selanjutnya kita buka menu data warga. Kita klik yang pertama, penduduk luar DKI atau non permanen. Ya, di sini berisi data-data penduduk non permanen yang domisilinya di luar DKI. Nanti di sini akan muncul data-data penduduk non permanen yang telah didaftar. Kemudian untuk
menambah data, klik di sebelah kanan atas, tambah daftar warga luar DKI. Ya, selanjutnya adalah form pendataan warga luar DKI. Isinya pertama data pribadi, NIK atau nomor KTP, nomor KK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status ya di dalam KK, apakah kepala keluarga, suami, istri, dan lain sebagainya. Kerjaannya apa di Jakarta ini, golongan darah, kelainan fisik, penghasilan kira-kira berapa, coba ditanyakan saja, umur, perkawinan, pendidikan, warga negara, kemudian status rumah di Jakarta ini apakah kontrak, kos, ikut saudara, majikan, atau yang lainnya. Kemudian di sini alamat domisili adalah alamat di Jakarta ini, dia tinggal di mana. Kemudian selanjutnya adalah alamat KTP, yaitu alamat yang terdapat pada KTP yang dia pegang, KTP daerah, alamat di daerah dari provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan mana, RT RW, kemudian terakhir klik simpan untuk menyimpan. Selanjutnya adalah tambah data warga, adalah untuk mendata penduduk non permanen yang KTP-nya masih ber-KTP DKI. Ya, di sini nanti akan muncul data-data yang sudah didata. Kemudian kita klik, kemudian untuk menambah data kita klik form data warga. Ya, di sini bisa diisi pribadi mulai dari NIK, nomor KK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, umur, agama, golongan darah, status perkawinan, hubungan status keluarga di dalam KK, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, warga negara, status rumah, kontrak, pendidikan di Jakarta ini, kemudian data orang tua, NIK ayah, nama ayah, NIK ibu, dan nama ibu. Kemudian alamat sesuai dengan data di KTP. Selanjutnya adalah menu pendataan. Ya, jadi pendataan yang sifatnya kasuistik. Contohnya di sini misalnya ada dua kategori. Ya, misalnya pertama nih pendataan warga korban apa gitu. Kemudian ada lagi misalnya pendataan warga terdampak corona. Kita ambil contoh yang kedua nih, pendataan warga terdampak corona. Kita pendataan dengan kategori ini, kita klik di sini. Yang pertama adalah tambah data warga. Untuk menambah data warga yang terdampak corona yang KTP-nya KTP DKI. Kemudian di bawahnya tambah data warga luar DKI. Jadi untuk menambah data warga terdampak corona di wilayah RT Bapak Ibu yang KTP-nya luar DKI. Kemudian detail ini untuk melihat monitoring seluruh data warga terdampak corona. Ya, untuk memproses kita klik di sini, kita coba tambah data warga dalam DKI terdampak. Nah, di sini ada monitoring siapa saja. Nah, untuk menambah kita klik form pendataan warga. Namun di sini masih error dan nantinya akan berjalan. Kemudian kita coba warga terdampak corona ini kita tambah yang warga luar DKI, kita klik, ya masih error juga. Kemudian terakhir ini detail itu akan menampilkan seluruh warga di RT Bapak Ibu yang statusnya terdampak corona. Jadi warga-warga yang udah kita tambahkan ini akan muncul di sini. Ya, sementara itu dulu untuk menu pendataan. Memang masih ada beberapa form yang belum jalan, nanti saat versi final akan berjalan normal. Kemudian terakhir untuk keluar dari aplikasi kita bisa logout dengan mengklik icon di sebelah kanan atas.
Ya, klik sign out. Ya, kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan akses untuk petugas Dukcapil. Kita klik login admin. Di sini kita bisa login dengan menggunakan user dari Loket, dari aplikasi Loket. Kemudian klik login. Ya, kita masuk ke halaman utama untuk petugas Dukcapil. Di sini hampir sama dengan halaman utamanya untuk ketua RT. Kemudian kita klik dashboard, data warga dan pendataan warga. Ya, di sini informasinya hampir sama, jumlah warga laki-laki perempuan yang KTP DKI dan non DKI, rinciannya. Hanya skupnya, kalau yang tadi Pak RT hanya satu RT, ini skupnya bisa melihat satu kelurahan. Ya, jadi untuk menu di data warga dan menu pendataan itu sebenarnya isinya sama saja dengan tampilan di menu user Pak RT, hanya bedanya di user petugas kelurahan, satu kelurahan itu cakupannya satu kelurahan. Jadi kita tidak perlu bahas lagi karena sama saja. Lanjut ke menu admin. Di sini ada jenis pendataan, sementara ini masih error karena ini kan masih web uji coba. Kemudian lanjut ke user warga. User warga ini isinya user Pak RT. Nah, di sini kita lihat misalnya sudah ada data masuk Pak RT yang mendaftarkan. Ya, kemudian untuk keluar kita bisa klik tombol logout-nya di bagian kanan atas. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah web yang masih proses pengembangan. Jadi nanti pada saat launching bisa jadi tampilannya sedikit banyak ada perbedaan. Nah, nanti akan saya buat lagi tutorial yang sesuai dengan web yang akan di launching. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Silakan subscribe channel Abang Zen untuk update tutorial terbaru, karena ini masih sementara, nanti akan kita upload jika web yang versi finalnya sudah jadi.